Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 November 2022. Sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita? Sudahkah kita memberi salam dan senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap teguh dan berimankan Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Wahyu 15 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara kembali Injil menjanjikan kepada kita semua tentang hari H di mana kedatangan Sang Raja kita Yesus Kristus. Yesus menyampaikan sebelum masa itu datang maka akan terjadi, saudara, yang disampaikan. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Lukas 21 ayat 12. Penderitaan demi penderitaan saudara demi namanya akan dialami oleh kita yang percaya kepadanya. Yang tetap teguh berimankan kepada Dia Sang Raja sumber kehidupan. Tak dipungkiri dari kita saudara, sebagai orang minoritas sering kita merasa takut untuk menghadapi gejolak-gejolak yang ada di depan kita. Pertentangan di mana-mana terjadi, saudara. Intimidasi dari mayoritas. Disinilah salib kita untuk menguji iman kita, saudara. Juga tak sedikit saudara-saudara kita yang oleh karena bisnisnya rela menggadaikan imannya, saudara. Demi proyek saudara, iman kita dijual seperti Yudas Iskariot. Demi kesenangan duniawi karena komunitas yang mayoritas berseberangan dengan kita. Karena pasangan, karena ingin kedudukan, jabatan, profesi. Yesus yang kita imani, kita gadai, kita jual, saudara. Terakhir ini kita lihat betapa seseorang yang mau menggadai imannya demi popularitas, saudara. Dan yang lebih parah lagi, saudara, mengkritik iman lamanya. Apakah ini namanya kebenaran, saudara? Di saat masalah datang, baru mereka atau kita sendiri berdoa dan berseru, Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus Tuhan kita yang telah digadai akan berseru, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lukas 6 ayat 46. Ingat saudaraku. Jangan sampai Tuhan mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Jangan sampai, saudara. Saat-saat ini iman kita sungguh diuji, saudara. Bagaimana kita mampu bertahan dan di dalam pergolakan yang ada di depan kita, saudara. Apakah kita tetap berpegang teguh berimankan Tuhan Yesus sampai ajal kita dipanggil? Atau kita kalah dan jatuh mengikuti arus dunia yang semakin gelap? Kita harus mengakhiri pertandingan ini dengan baik hingga mencapai garis akhir karena iman kita. 2 Timotius 4 ayat 7. Kita harus mengikuti Rasul Paulus, saudara, katanya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.
Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Saudaraku yang terkasih, di dalam kesesakan, kesulitan saudara, Yesus di dalam Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Lukas 12 ayat 14 sampai dengan 15. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua diminta oleh Yesus untuk tetapkan di dalam hati kita. Jangan sampai goyah saudara. Kita harus tetap teguh, berpegang penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang adalah Tuhan kita, Raja semesta alam, ada di pihak kita kalau kita selalu berpegang teguh mengimani Dia saudara. Di dalam tangannya lah kita akan selamat karena janjinya saudara. Ingat, ini janji Yesus. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas 21 ayat 18 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara mau mengajak kita untuk selalu bersiap menghadapi kedatangan Tuhan kita saudara. Biarlah selalu kita berimankan kepada Dia, sehingga saatnya Dia datang saudara, masih dilihatnya iman di dalam diri kita, iman di muka bumi. Seperti yang Yesus sendiri sampaikan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu menjaga iman kita saudara. Kita selalu tetap teguh. Walau begitu banyak rayuan dari dunia ini yang begitu menggiurkan saudara. Biarlah kita nanti didapati masih memiliki iman. Dan kita akan memperoleh anugerah kemuliaan dari Allah Bapa. Dan kita kelak bisa bersatu bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan para malaikat serta para kudus di surga. Tuhan Yesus, kuatkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar kami dimampukan untuk selalu berimankan kepada Engkau, Tuhan kami yang meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.